忘れてくれてありがとな。Hey Jack, kembali lagi bersama aku Theo di channel Theo Zen. Kali ini kita akan membahas tentang Kamen Rider Zetsu episode ke-44. Episode yang sangat-sangat unik, beda dari episode-episode yang lainnya. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasa ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Bayangin kalau orang yang Arek sayang bisa hilang bukan karena mati, tapi karena semua orang terpaksa lupa dia pernah ada. Di episode 44 Kamen Rider Zetsu, rahasia paling gelap akhirnya kebuka. Dan sumber bencananya ternyata jauh lebih dekat dari yang Arek-arek kira. Episode ini dibuka dengan Oblivion Core Nightmare yang akhirnya mengaktifkan Power of Oblivion. Kekuatan ini bukan cuma menghapus ingatan seseorang, tapi juga menghapus keberadaan mereka dari dunia nyata maupun dunia mimpi nih. Akibatnya, ingatan Nemu mulai menghilang sedikit demi sedikit. Sementara orang-orang di sekitarnya ikut lenyap satu persatu. Nemu tentu nggak menginginkan akhir yang seperti ini. Di tengah dunia yang perlahan menghilang, ia berusaha mencari bantuan dari Shake dan Nox agar bencana ini bisa dihentikan. Di sisi lain, Baku juga melakukan apapun yang ia bisa lakukan demi menyelamatkan Nemu sebelum semuanya benar-benar terlambat. Yang membuat situasinya makin berbahaya, ancaman kali ini bukan lagi sekedar nightmare biasa. Musuh sesungguhnya adalah kehampaan yang menghapus kenangan sekaligus eksistensi dunia. Episode dibuka dengan dunia yang mulai berubah menjadi kehampaan. Setelah kejadian episode sebelumnya ya, Oblivion mulai melenyapkan seluruh isi bumi. Di tengah kekacauan ini, Nemu terbangun sendirian dalam kebingungan tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jeladi kemudian muncul tiba-tiba dan meminta Nemu melupakan semuanya karena menurut Jeladi dunia nyata sudah tidak lagi diperlukan. Sementara itu, Oblivion duduk tenang di singgasananya nih, menunggu seluruh dunia benar-benar lenyap. Jeladi menjelaskan bahwa semua ini hanyalah prolog menuju dunia baru yang indah. Dunia yang diciptakan khusus agar Nemu bisa hidup bahagia. Disinilah rahasia besar mulai terungkap. Jeladi mengingatkan kembali tentang ramalan mimpi yang dulu bertujuan melindungi Nemu. Namun semuanya berubah setelah Baku melihat kemampuan precognitive dream-nya, dan dari perubahan kecil itulah Shake lahir dan mulai menyiksa Nemu hingga nightmare dalam dirinya berevolusi menjadi Oblivion Core Nightmare. Nightmare kehampaan yang mampu menghapus eksistensi dunia. Nemu tentu tidak percaya ya. Nemu menolak menerima kenyataan bahwa semua kehancuran ini berasal dari dirinya sendiri. Meski Jeladi menawarkan dunia ilusi yang bebas dari rasa sakit, Nemu tetap memilih pergi dan mencari cara lain untuk menghentikan semuanya. Saat berjalan di kota, Nemu melihat orang-orang menghilang satu persatu setelah terkena kelopak bunga. Di tengah perjalanan itu, Shake muncul dan mengatakan bahwa inilah mimpi buruk terbesar. Bukan hanya semua orang akan lenyap, tetapi Nemu juga akan melupakan mereka satu demi satu yang Nemu kenal. Perbincangan mereka menjadi salah satu momen paling emosional di episode ini ya. Shake menceritakan masa lalunya yang lahir dari keluarga kriminal. Sejak kecil, Shake selalu mencari seseorang yang pantas menghukumnya atas semua dosa yang telah ia lakukan. Shake mengira Zetsu akan menjadi orang itu. Tetapi ternyata justru Nemu yang memperlihatkan mimpi buruk yang paling sempurna. Ini juga ya yang membuat Shake tergila-gila sama Nemu. Shake menerima takdirnya saat kelopak bunga akhirnya menyentuh dirinya. Nemu benar-benar melupakan siapa Shake. Dengan senyum kecil, Shake mengucapkan terima kasih karena malam panjangnya akhirnya berakhir sebelum ia menghilang ya. 1 jam kemudian.
Walaupun di sini Nemu bilang kalau dia tidak akan melupakan orang seperti Shake. Apalagi Shake itu ya, masih mengingat pesan ibunya tentang kehampaan, Nemu menolak menyerah. Sebuah pintu misterius muncul, dan munculnya ini karena lucid dream-nya si Nemu. Dan pintu itu menuju ke tempat The Lady, ke kediamannya ya. Tempat di mana Nox juga ada di situ. Nemu memohon kepada Nox agar membantunya menghentikan Oblivion. Tapi sayangnya, Nox mengatakan tugasnya sudah selesai. Setelah dendamnya kepada kode berakhir, kekuatannya untuk melawan Nightmare juga ikut menghilang. Sesaat kemudian, kelopak bunga jatuh di pundaknya Nox. Sebelum lenyap dan dilupakan oleh Nemu, Nox hanya berpesan satu, agar Nemu jangan pernah melupakan mimpinya. Yah, lalu Nemu tanya siapa Nox, dan Nox pun menghilang ya. 2 jam kemudian. Perjalanan Nemu berlanjut ke Zetsurum. Di sana, Baku masih mencoba memahami apa yang sedang terjadi, dan Minami menghilang lebih dulu ya, disusul Fujimi dan Nasuka yang mau menemui Baku lewat jendelanya dan terkena kelopak bunga lalu menghilang. 2 jam kemudian. Melihat semua orang lenyap membuat Nemu sadar bahwa dirinya sudah mulai kehilangan semua kenangan. Baku mencoba menenangkan Nemu. Dalam pelukan mereka, Baku mengungkapkan rasa terima kasih karena Nemu telah memberinya keberanian, senyuman, dan alasan untuk terus menjadi agen sungguhan demi merebut keluarganya kembali dari kode. Namun momen mengharukan itu tidak berlangsung lama. Kelopak bunga akhirnya jatuh di pundak Baku. Nemu langsung kehilangan seluruh ingatannya tentang Baku dan hanya bisa bertanya siapa dirinya. Sebelum menghilang, Baku memberikan mawar biru kepada Nemu sambil berkata bahwa suatu hari nanti mimpi pasti akan terwujud. Tidak lama kemudian Phantom muncul dan berubah menjadi The Lady, lalu menyatakan bahwa Zetsu sudah tidak lagi dibutuhkan. Sebelum benar-benar lenyap nih, Baku meneriakkan satu kalimat terakhir. Mimpi melampaui mimpi buruk. 3 jam kemudian. Lalu Nemu berjalan ke keluar kamarnya Baku ya, dan disitulah The Lady bilang kalau ini hanyalah mimpi buruk yang akan dilupakan. Nah, lalu Nemu pasrah dan ia menjatuhkan mawar biru pemberian Baku, lalu memejamkan mata, lalu membuka mata di dunia ilusi baru sambil mengucapkan selamat pagi mimpiku. Ya, itu adalah alur cerita dari episode 44 Kamen Rider Zetsu. Tidak ada pertarungan, hanya memperlihatkan Nemu yang melupakan satu persatu temannya. Tapi menurut arek-arek gimana nih? Apakah ini terjadi di dunia beneran atau di dunia ilusi yang telah dibuat dengan kekuatan Phantom? Tulis pendapat arek-arek di kolom komentar ya. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke poin dari episode ini. Episode ini akhirnya menjelaskan kalau semua bencana bukan muncul secara tiba-tiba. Awalnya masa depan sudah memiliki jalurnya sendiri untuk melindungi Nemu. Namun semuanya berubah ketika Baku melihat precognitive dream-nya. Dari satu kejadian kecil itu lahirlah Shake, lalu berkembang menjadi Oblivion. Kenapa bisa begitu? Karena Shake yang membantu Oblivion bangkit ya. Yang menarik, precognitive dream-nya ternyata bukan sekedar kemampuan melihat masa depan. Kemampuan ini justru bisa mengubah masa depan itu sendiri. Jadi semakin banyak orang mengetahui takdir yang seharusnya terjadi, semakin besar pula kemungkinan masa depan bisa berubah menjadi lebih buruk. Oblivion ternyata lahir langsung dari hati Nemu. Kenapa bisa begitu? Karena rasa bersalah, keputusasaan, dan keyakinan bahwa mimpi buruk tidak bisa dihindari membuat nightmare milik Nemu berevolusi menjadi nightmare kehampaan atau Oblivion itu ya. Disebabkan apa? Disebabkan oleh ulah Shake ya. Tapi karena berasal dari hati Nemu sendiri, cara Oblivion menyerang juga berbeda.
Oblivion tidak menghancurkan dunia dengan kekuatan fisik seperti Punish Gore Nightmare ataupun Catastrophe Gore Nightmare ya. Tetapi Oblivion menghapus kenangan seseorang sampai keberadaan mereka ikut menghilang. Selama Nemu terus melupakan orang-orang di sekitarnya, kekuatan Oblivion akan terus berjalan. Selama ini, Shake terlihat seperti karakter yang hanya menikmati penderitaan orang lain. Tapi episode ini memperlihatkan sisi lain dari dirinya. Sejak kecil, Shake hidup di keluarga kriminal dan terus mencari seseorang yang mampu menghukum Shake atas semua dosa yang ia lakukan. Saat Nemu akhirnya melupakan dirinya, Shake justru menerima akhir itu dengan tenang. Bagi Shake, itulah hukuman yang selama ini ia cari. Bukan kematian, melainkan menghilang tanpa meninggalkan siapapun yang masih mengingat dirinya. Bunga mawar biru yang diberikan Baku ternyata bukan hadiah biasa. Mawar biru melambangkan harapan, keajaiban, dan mimpi yang terlihat mustahil untuk diwujudkan. Karena itu bunga itu diberikan tepat sebelum Baku menghilang. Yang menarik, walaupun Nemu sudah kehilangan seluruh ingatannya, ia tetap membawa bunga itu cukup lama. Ini seolah menunjukkan bahwa Oblivion memang bisa menghapus kenangan, tetapi tidak sepenuhnya bisa menghapus perasaan yang tertinggal di dalam hati seseorang. Bisa jadi bunga itu akan menjadi kunci penting di episode berikutnya. Ini teoriku ya, mungkin bisa menjadi satu-satunya jalan buat Baku itu kembali ya. Karena di preview episode setelahnya, Baku tidak ada di dalam dunia ilusi yang diciptakan di Lady ataupun Oblivion itu. Episode 44 menjadi titik balik menuju klimaks cerita. Rahasia di balik lahirnya Oblivion akhirnya terungkap. Satu persatu karakter penting menghilang, dan Nemu dipaksa memilih antara mempertahankan dunia nyata atau menerima dunia ilusi yang dijanjikan oleh The Lady. Dengan berakhirnya episode saat Nemu memasuki dunia baru, pertarungan terakhir melawan Oblivion kini benar-benar dimulai. Ya, itu adalah kesimpulanku dari episode 44 Kamen Rider Zetsu. Gimana nih menurut arek-arek? Seperti yang aku katakan tadi ya, bisa jadi bunga yang diberikan Baku kepada Nemu itu adalah kunci di mana Baku bisa kembali lagi dan menghabisi si Oblivion. Tapi yang kuharap episode 45 ini benar-benar jadi satu-satunya Oblivion itu modar ya. Dan Nemu itu selamat, karena di previewnya juga aku nonton ya, Nemu sudah menyatu dengan Oblivion seperti awal episode Zetsu ya, yang dimana kalau Nightmare-nya itu menyatu, Oblivion bisa ke dunia nyata. Tapi ini itu nggak tahu ya itu benar atau salah. Nah, menurut arek-arek, apakah mawar biru dari Baku bakal menjadi petunjuk untuk mengalahkan Oblivion? Tulis pendapat arek-arek ataupun teori arek-arek di kolom komentar. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow igaku yang ada di sini. Jangan lupa senyum. Hari ini wassalamualaikum and dah.